bersama-sama dengan membaca tasbih, takmid dan takbir, dan kita lanjutkan dengan bersolawat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wal fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irma dzatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainana wa bainal munafiqina fi sholati subhi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin ukhra, bainana wa bainal munafiqina fi sholati subhi wal isya. Yang saya hormati DKM Masjid Nurul Ikhlas, yang saya hormati para orang
tua, sesepuh, bini sepuh, para penasehat, tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Ta'ala. Apa kabar semuanya, ibu bapak? Ini punten nih, suaranya masih termehek-mehek, habis muterin tawaf Ka'bah berteriak-teriak, jadi nggak bisa kenceng-kenceng ini bapak ibu ya. Baik semuanya bapak ibu ya, masih senang hidup di dunia atau udah rada bosan bapak ibu? Semoga Allah Ta'ala berikan tambah kebahagiaan buat kita. Ke Pelabuhan Ratu naik Garuda, landingnya di mana? Nggak ada bandaranya di sana. Ke Pekanbaru naik Innova, bawa kasur, bantal dan selimutnya. Bapak Ibu, semoga kita tambah bahagia, berkah umur dan berkah jabatannya dan banyak duitnya. Amin amin ya robbal alamin. Ke Ciputat beli terasi, semoga cepat naik haji. Udah setor? Udah. Wah, rada lama Bapak Ibu. Wong yang nyetor aja sudah 9 tahun. Saya sudah 9 tahun dari 2015. Ya, tapi alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala kami bersama istri bisa berangkat tahun 2018. Pakai visa ziarah syahsiah. Emang boleh Pak Ustaz? Boleh. Kan al-hajjul arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Laisa al-hajjul visa. Haji itu bukan visa. Cuman kalau mandiri ya harus berisiko, ditanggung sendiri. Kan haji itu ada yang reguler, ada yang plus, ada yang furoda. Ini yang resmi dari pemerintah. Kalau di luar ini kami berangkat dari Riyadh ke Jeddah. 2018 masih ada penerbangan ke Jeddah. Setelah itu nggak ada. Jadi dijemput pakai bis 10 jam ke Mekah, 6 jam ke Medina. Moga-moga Bapak Ibu sebelum kematian kita Allah Ta'ala berikan kesempatan bisa ziarah ke makam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun caranya, Allah banyak punya cara. Setelah kita mensucikan Allah dengan mengucapkan kalimat tasbih subhanallah dan yang maha suci, dan kelak kita menghadap Allah pun juga dalam keadaan suci, bersih dari dosa, dari kesalahan dan kekhilafan. Kemudian kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sepantasnya kita memuji kepada Allah yang memberikan fasilitas hidup kepada kita. Dulu kita enggak jadi apa-apa, sekarang sudah jadi tentara. Dulu kita enggak bawa apa-apa, sekarang ada yang bawa Avanza, Innova, Grand Livina. Dulu kita enggak punya apa-apa, sekarang ada istri, anak, dan harta kekayaan yang kita simpan di BRI, BNI, dan di BCA pula. Maka sepantasnya kita mengucapkan alhamdulillah, dan kita bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah, Allah yang maha agung. Allahu Akbar.
hanya kepada Allah kita beribadah, dan hanya kepada Allah kita meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta. Kemudian kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat tidak harus menunggu malam Jumat, nggak usah menunggu hari Jumat. Ini tanda kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita nggak pernah melihat wajahnya, walaupun kita nggak pernah mendengar suaranya, walaupun kita nggak pernah hidup sekomplek dengannya, tapi alhamdulillah sekarang kita masih beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, yassir lana ya Allah ziaratan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah ziaratan haramika qabla mautina. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada tetangga-tetangga kami, kepada jamaah-jamaah kami, dan orang-orang yang pernah berjumpa dengan kami, untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kematian kami ya Allah. Inilah yang kemarin saya panjatkan doa Bapak Ibu di depan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kemudahan. Amin amin ya robbal alamin. Pagi hari ini kita bisa hadir di Raudhah Riyadil Jannah, taman daripada taman-taman surga. Wong namanya tamannya harus menyenangkan Bapak Ibu, ya, menyenangkan. Kalau kita hadir di aslinya Raudhah Riyadil Jannah, rada susah sekarang, aturannya rada ketat. Kami bawa bapak-bapaknya hanya 5 orang, itu pun benar-benar diseleksi. Kamu nafar berapa orang? Hamsah, enak. Padahal ada orang ikut 1, nggak bisa Bapak Ibu. Seketat itu apa? Karena Desember itu high season, banyak yang hadir, ya, tapi ketat sekali. Tapi alhamdulillah kita bisa hadir di majelis taklim ini sama dengan kita hadir di taman daripada taman-taman surga. Terlebih kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah bainana wa bainal munafiqina fi sholati subhi. Yang membedakan kita dengan orang-orang munafik itu sholat subuh Bapak Ibu. Pak Ustadz, kenapa nyebut orang munafik pelan-pelan? Takut kedengaran Bapak Ibu. Karena banyak di antara kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang belum hadir di Masjid Nurul Ikhlas. Tapi hebatnya mereka itu kalau kita datengin nih Pak nih ya, untuk kegiatan masjid, gampang keluarnya duit itu Bapak. Pak, kurang keramiknya berapa meter? Cuman 10 meter Pak. Silahkan ambil di material, nanti punya kasih ke saya. Gampangnya seperti itu Bapak Ibu. Nggak tahu sebaliknya yang lama-lama di masjid ini malah susah, nggak keluar-keluar duitnya Bapak Ibu. Kalau nggak percaya, tanyain dah merbot imam itu kan lama di masjidnya. Saya juga Ustaz, Ustaz belum selesai nih bangunannya. Apa? Belum selesai bangunannya. Gajinya saja buat kehidupan keluarga pas-pasan. Susah. Tapi hebatnya mereka yang belum di sini itu kalau kita tawarin mintain dana atau kegiatan gampang Bapak Ibu. Ini pengalaman saya.
Saya pernah jadi panitia pembangunan masjid dan musola. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum mau hadir sholat subuh di Masjid Nurul Ikhlas, kita doakan semoga Allah Ta'ala berikan bimbingan hidayah kepadanya. Inilah diantara satu daripada keajaiban sholat subuh. Diri kita dibebaskan dari sifat-sifat orang munafik, Bapak Ibu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, atqalas sholati alal munafikina sholatil isya wa sholatil fajr walau ya'lamuna ma fiha la'atauhuma walau habwa. Sholat terberat bagi orang-orang munafik adalah isya dan subuh. Bisa kita bayangkan kalau kita jadi pejabat barangkali Bapak Ibu, isya mungkin masih repot ngurusin kantornya, capek kita pulang. Terkadang kita lupa untuk mendirikan sholat isya. Walau ya'lamuna ma fiha la'atauhuma walau habwa. Padahal seandainya mereka mengetahui pahala pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walaupun mereka setuk. Dia hanya berpegangan dengan tongkatnya, walaupun dia hanya merangkak, dia akan datengin itu sholat subuh berjamaah di masjid, Bapak Ibu. Lalu kenapa Pak Ustadz kok Allah nggak tampakkan pahala-pahala itu di dunia? Kalau pahala-pahala itu ditampakkan di dunia, Bapak Ibu, penuh ini Masjid Nurul Ikhlas, penuh. Bahkan kalau pahala itu diberikan di dunia, enggak muat kita munaroh di mana. Bapak Ibu pernah sholat jenazah, sholat mayit, as-salatu ala al-amwat wal atfal rahimakumullah. Madinah, Makkah selalu sholat jenazah didirikan. Dikir-dikir yang tadi udah nafsi-nafsi Bapak Ibu masing-masing. Karena apa? Pahalanya besaran sholat jenazah. Karena di Indonesia jarang kita sholat jenazah habis subuh, ya bagus pakai amalan zikir-zikir tadi. Kita melihat situasi dan kondisi. Kalau di Mekah kita hadir melihat Ka'bah, sunnahnya adalah tawaf, bukan sholat sunat tahiyat masjid gitu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat jenazah itu barang siapa yang ikut sholat jenazah saudaranya atau enggak saudaranya, dah Allah akan berikan pahala 1 qirat. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 kilo, lebarnya 3 kilo. Berapa tuh? 21 kilo. Itu satu gunung Uhud, Bapak. Terus barang siapa yang nganterin jenazah kawannya, tetangganya, atau jamaahnya, atau orang lain sampai ke pemakaman, antri aja di depan pemakaman, Bapak. Kan sudah ada petugasnya tuh. Malaikat sudah saya antar ini di depan makbarah, aku pulang ya. Allah tambah lagi pahala sebesar 1 gunung Uhud lagi. Apa enggak besar, Bapak Ibu? Dapat gunung kembar, Bapak Ibu. Pertanyaannya, mau ditaruh di mana pahala yang besar itu? Itu baru sholat
jenazah, apalagi sholat subuh. Makanya paksakan Bapak Ibu. Ntar aja deh Pak, kalau udah pensiun ya monggo silahkan. Kalau masih hidup. Kita ini nggak tahu kok umur kita ini sampai berapa. Nabi umurnya berapa Bapak Ibu? 63 tahun. Padahal Nabi itu lahir dalam sejarah, lihat buku-buku sejarah anak kita kan. Lahir 571, wafat 632. Terus kita tanya anak kita, berarti umurnya Nabi berapa nak? 63 tahun. Padahal 571 ke 632 enggak ada 63. Adanya 61 Bapak. Kenapa selalu menghitungnya 63 tahun? Karena Nabi ngitungnya pakai hijriyah Bapak Ibu. Berarti kata Nabi, umur umatku nanti nggak jauh dari umurku, antara 60 sampai 70 tahun. Andaikan lebih itu nggak banyak Bapak Ibu. Ini hari Sabtu tanggal 30, besok tanggal 31, terus malam tahun. Apa baiknya tahun baru Masehi itu Bapak Ibu? Kecuali untuk mengambil gaji. Untuk menghitung umur kita sedih seharusnya Bapak Ibu. Kan kita sudah kadung hitungnya pakai Masehi. Mestinya semakin ganti tahun baru kita harusnya sedih, enggak bersenang-senang ria di jalanan, di Ancol, seharusnya kita mengikuti apa yang disampaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo Bapak Ibu, kita jaga keluarga kita, istri, suami, dan anak-anak kita, daripada keluar rumah ya, sampai 2 hari, 3 hari, ya mendingan bikin makanan bareng-bareng, tetangganya dibagiin, insya Allah tambah berkah. Kita nggak tahu umur kita ini sampai di mana Bapak Ibu. Ya. Berarti umur kita hanya 61 tahun kalau hitungannya masih mengikuti Rasulullah SAW. Saya 52 tahun, berarti masih 9 tahun kalau sampai. Kalau yang sudah pensiun 58 tahun berarti kurang 3 tahun. Kalau ada di sini umurnya sudah 59 tahun, berapa Bu? 2 tahun. Sudah ada 60 tahun, udah nggak usah dipantang makanya Bapak Ibu. Dan jangan lama-lama di rumah. Jangan mau lama-lama di rumah sakit Bapak Ibu. Jadikan Nurul Ikhlas ini pos untuk menghindari incaran malaikat Israel. Ini kalau enggak jamaah Nurul Ikhlas enggak tak kasih tahu nih Bapak Ibu. Malaikat Israel itu enggak betah di masjid Bapak Ibu. Siapa pernah dengar selesai sholat subuh jamaah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, mati? Jarang. Siapa yang gak mau seperti itu Bapak Ibu? Iya, posnya malaikat itu ya di rumah sakit Antariksa, Budiase, Pondok Gede, sama di rumah sampean yang gede-gede itu loh Bapak Ibu. Makanya yang sudah pensiun udah banyakin di sini. Yang masih dinas Pak, ya sakaratmu sampai lebih tahu daripada saya. Kok seperti itu? Jarang kita mendengar orang meninggal di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jenazahnya di mana? Masih di rumah sakit Pak. Tuh.
Jenazahnya di mana? Di rumahnya Pak. Rumah yang mana? Itu rumah yang gede. Insya Allah Pak, kalau kita perbanyak di masjid, di taman-taman daripada taman surganya, berkah umur kita Bapak Ibu. Dan yang kita inginkan nih Bapak Ibu, kita maunya itu setiap beribadah itu pahalanya cash. Kayak BLT itu, bantuan langsung tunai. Kalau sholat sendiri umpamanya dimaterikan 1 juta, kalau berjamaah 27 juta. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Buka sajadah 27 juta. Maunya seperti itu. Dan Allah sudah menjanjikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap yang bernyawa itu pasti bakal mati. Setiap yang bernyawa itu pasti bakal mati. Bapak-bapak mati, ibu-ibu saya entar dulu Bapak Ibu. Dan kami akan sempurnakan pahalanya nanti di hari kiamat. Mati itu masuk ke kuburan. Al-qabru awwalu manjili fil akhirah wa akhiru manjili fid dunya. Kuburan itu awal kehidupan di akhirat dan akhir kehidupan di dunia. Selamat di kuburan, insya Allah selamat sampai akhirat. Jadi pahala yang kita inginkan itu nanti disempurnakan setelah kita meninggal, Bapak. Setelah kita mati. Yang sempat meninggal apa mati, Bapak? Meninggal ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggali. Pingin pahala kita itu dapat ya, tunggu setelah kematian Bapak Ibu. Dan kalau diberikan di dunia enggak muat, baru sholat jenazah saja 21 kilo kali 2. Mau sampai taruh mana Bapak Ibu? Gunung kan besar, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Tapi ketahuilah Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, kelak kita menghadap Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala itu bukan karena banyaknya pahala kita Bapak Ibu. Kalau hitungannya pahala enak dong orang-orang Mekah di sana. Sekali sholat di Mekah 100.000 kali lipat di Masjid Nurul Ikhlas. Di Madinah 1000 kali lipat di Masjid Nurul Ikhlas. Kemarin saya sholat Jumat di Masjidil Haram. Saya bilang ke jamaah saya, Bapak-bapak, alhamdulillah kita bisa sholat Jumat di Masjidil Haram. Satu sholat Jumat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali di sholat di Indonesia. Berarti Bapak nanti kalau sudah pulang enggak usah sholat Jumat lagi, itu masih lebih pahalanya. Tapi ditolak umroh sampeyan Bapak Ibu. Jadi kita masuk surga itu bukan karena pahala kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya enak orang-orang Arab di sana Bapak Ibu, sholatnya di Masjidil Haram terus. Ternyata Allah itu sangat baik. Masuk ke dalam surga hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita nih Bapak Ibu, orang ahli ibadah, setiap siangnya puasa, malam qiyamul lail, jamaahnya terjaga, bacaan Qur'annya khatam terus, mati
Kemudian didatengin oleh malaikat, wahai ahlul ibadah, sampean mau dimasukin ke dalam surganya Allah Ta'ala karena rahmatnya. Kata ahlul ibadah, aku gak mau masuk ke surga itu karena rahmat Allah. Aku maunya masuk ke dalam surga itu karena jerih payah saya ketika saya masih hidup. Saya selalu puasa di siangnya, qiyamul lail di malam harinya, baca Quran, enggak kurang-kurang. Sedekah pun juga kami lakukan. Malaikat lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, hambamu ini gak mau dimasukin ke surga karena rahmatmu, kasih sayangmu. Dia maunya masuk ke dalam surga karena jerih payahnya, karena pahalanya. Ya wes, sekarang matanya dicongkel satu aja, terus ditimbang dengan pahalanya. Matanya ditimbang dengan pahalanya, enggak ada apa-apanya, Bu. Jomplang. Ternyata mata ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan dengan pahala yang kita lakukan, itu enggak ada apa-apanya, Bapak Ibu. Sama dengerin nih Bapak Ibu ya? Oh, kirain nggak dengerin. Isin nggak dengerin. Ya Allah, nikmat mana lagi? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Cukup dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan berusaha menjauhi larangan-larangannya. Itu satu di antara keajaiban sholat subuh. Yang kedua, sholat subuh adalah faktor dilapangkannya rizki. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wahai Fatimah, bangun dan saksikanlah rizki Tuhanmu, karena Allah membagi-bagikan rizki antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Makanya kita kalau subuh nggak bangun, terus orang tua kita bilang rezekinya dipatok apa Pak? Kita bayangkan saja ya Pak, kalau kita ke kantor pagi-pagi, habis subuh aja, itu lancar. Nah, itu kan bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita berangkatnya setelah subuh jam 7, apalagi arah ke Blok M, macet Bapak ini. Oleh karena aja kita biasakan Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, hadir di Masjid Nurul Ikhlas. Kita butuh saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita ini sering nganterin orang mati Bapak Ibu ya. Terus setelah dikubur, nah, ustadznya berdiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, sebelum kita beranjak dari sini, ayo kita dengarkan. Kami akan mentalkin ahli kubur ini, semoga diberikan kemudahan dengan pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Pertanyaannya gampang dibocorin, jawabannya pun juga kita sudah dibocorin para ustaz. Allahu Rabbi wa Muhammadun Al-Qur'anu. Gampang Pak Ustaz. Tapi ingat Bapak Ibu, mulut kita nanti akan disumpal. Yang ngomong siapa? Tangan-tangan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut kita disumbal, ditutup. Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong adalah tangan-tangan kita. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kita ambil kunci
kunci nyalain motor, bisa jadi kunci motor itu karena tangan kita nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pegangan tembok-tembok yang kita lalui ke masjid, bisa jadi tembok itu dengan tangan kita akan menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Semakin jauh rumah kita, semakin banyak saksi nanti yang akan menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Nah, dulu tuh ada Bani Salamah, diminta izin kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, RT saya kan jauh, saya kan sering terlambat kalau datang. Aku minta izinnya, kami pindah dekat masjidmu ya Rasul. Kata Rasul, jangan. Semakin jauh rumahmu, semakin banyak saksi yang akan memudahkan kalian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sunnahnya kita hadir ke masjid sama pulangnya itu kan kalau bisa jalannya berbeda, Bapak. Kalau rumahnya di depan masjid, nanti pulangnya jangan lewat situ lagi, Pak Rusdi, Pak Rosid. Iya, jangan lewat sana, lewat belakang sini, Pak Rosid. Kalau masih kurang jauh ke Hidayatus Salam, masih kurang jauh ke kanan. Ya, ada lampu merah, langsung lurus. Yang penting di rumah fotonya jangan dihilangin. Ntar kalau nggak panik lagi, bawa ke TV One. Berangkatnya sama pulangnya disuruh berbeda. Pastinya kita tadi berangkatnya lewat jalur kiri, nah pulangnya gantian yang ke kanan. Kita butuh, Bapak Ibu, saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki itu Bapak, selama ini yang ada di pikiran kita itu kan rezeki itu ya duit. Padahal rezeki itu banyak, Bapak Ibu. Nikmataini kasirum minan nas nisyan. Ada dua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang kebanyakan manusia itu lupa. Yang pertama, nikmat kesehatan. Sampai duitnya banyak, Bapak Ibu, ngumpulin dari awal jadi tentara sampai hari pensiun, tapi nggak sehat, sakit-sakitan. Sama sehat tapi nggak banyak duitnya, pilih yang mana, Bapak Ibu? Sehat tapi banyak duitnya. Aku juga mau, Bapak Ibu. Ini sering kita lupakan. Makanya kalau kita lama nggak jumpa sama kawan, sama satu liting itu, apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kesehatan kita yang ditanya. Kaifa halik? Bi khair, alhamdulillah. Kesehatan yang selalu ditanyakan itu, Bapak. Baru nanya, engkau sekarang dinas di mana? Rumahmu berapa? Anakmu berapa? Gajimu berapa? Tanahmu berapa? Istrimu? Tentara nggak boleh lebih daripada satu, cukup satu saja. Satu di sini, satu di sana. Nggak boleh. Baca Sabta Marga kan ada tuh, ya kan? Yang boleh nikah lebih dari satu adalah Kiai, Pak, Kiai Haji Anu, Kiai Haji, nah itu boleh. Ada yang 3 naik lagi, nggak Ustadz, nggak Kiai, Syekh. Saya sama Pak dulu yang pujinya telu, Syekh Puji, ya kan? Halal semuanya dinikah, Pak. Ada walinya, tapi kok bisa dihukum gitu, Bapak Ibu. Hukum di dunia seperti itu. Ada yang lebih dari 3 naik lagi, bukan Ustadz, bukan Kiai, bukan Syekh. Yang sama dulu, Bun.
yang subur 8 bujune. Ini madhab apa ini ya gitu. Indonesia ini luar biasa. Cukup satu ini pun juga tanggung jawabnya nggak hanya di Trikora Bapak Ibu. Sampai nanti apakah istri dan anak-anak kita masuk ke dalam neraka atau surga, itu tanggung jawabnya sampean Bapak Ibu. Suaminya yang bertanggung jawab. Makanya ketika seorang suami mengikrarkan qabiltu nikaha wa tazwija, saya terima nikahnya dan kawin si fulan binti fulan, aras ini bergoncang. Sampai kok mau bertanggung jawab? Yang seharusnya bertanggung jawab adalah mertua kita ini saat itu berpindah kepada suaminya. Makanya Bu, sebetulnya tuh nggak ada istri yang cerewet, itu nggak ada. Istri yang kurang ajar enggak ada. Istri yang pelit enggak ada. Nggak ada salahnya istri itu. Walaupun dia naik motor, sennya ke kiri, beloknya kemana Bu? Itu nggak salah Bu, terusin aja Bu. Sebelum ditabrak terusin aja. Kenapa? Itu tanggung jawabnya suami. Nggak ada di Trikora. Sampai nanti di surga atau neraka, suaminya yang bertanggung jawab. Makanya enak jadi perempuan, istri itu gampang. Sholatnya dijalanin, apalagi mau jamaah sholat subuh, masa puasanya yang kemarin sudah mulai diangsur, menjaga auratnya. Yang keempat, taat patuh kepada suaminya. Tuh, nggak harus ke kuburan. Kalau bapak kita mati, ibu kita mati, terus perempuan sunahnya di rumah aja udah. Nggak usah ikut ke kuburan, nanti malah ngerepotin Bapak Ibu. Mau masuk surganya itu gampang. Ya. Makanya kan kita pernah dengar seorang istri punya orang tua sakit-sakitan, terus di WA sama saudaranya, Bun, bapakmu udah sakaratul maut, kesini tengok. Minta izin sama suaminya. Suaminya masih dinas di luar. Pak, saya mau tengok bapak saya, sudah sakaratul maut. Tar, tunggu saya dulu, ntar kita bareng-bareng ke sana. Ditelepon lagi yang kedua kalinya. Bun, udah kasihan nih nunggu situ doang. Orang mati itu nggak mungkin nunggu anaknya Bapak Ibu, nunggu malaikat Israel. Akhirnya bapaknya datang, dengar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gara-gara istrinya taat patuh sama suaminya, bapaknya mati masuk ke dalam tuh. Enak Bapak Ibu. Tapi kalau bapak-bapak berat. Rahimallahu ta'ala rajulan, semoga Allah ta'ala merahmati seorang suami yang dia ngomong kepada keluarganya, ya ahlahu sholataku, ya ahlahu siyamakum, apakah kalian sudah sholat, apakah kalian sudah mengangsur puasamu. Tinggal ngomong kita nih Bapak Ibu, seorang suami nanyain doang, nggak usah mata melotot. Yang penting suatu saat setiap Allah Ta'ala panggil kita selalu WA, Allahu Akbar, Allahu Akbar. WA yang di rumah, anaknya disuruh sholatnya gitu. Jangan kita enak-enakan sholat subuh selalu berjamaah, tapi ada anak-anak kita yang di rumah gak kita ajak kemari. Apa di sini gak ada anak-anak Bapak? Ayo Pak, jarang kami melihat. Padahal Nabi menyuruh, murru auladakum bisolah, suruh anakmu untuk melaksanakan sholat. Kapan? Ketika umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu misalnya lari ke sana, kemari, ke depan, ke belakang, ganggu jamaah yang lain. Tapi Nabi yang nyuruh supaya terbiasa. Tapi jangan disuruh saja, bawain sajadah. Kayak orang-orang Mekah itu bawain sajadah yang gede.
sampingnya anaknya. Kalau perlu diikat pakai tali rafia, biar nggak kesana kemari. Tapi di Indonesia dijadikan perwakilan. Hayya 'alas shalah. Nah, sudah maghrib, nah sana ke masjidnya. Bapak, lagi nyopot sepatu. Oh, sepatunya tentara kan susah nyopotnya, Bapak. Karena talinya banyak. Tentara dulu itu sepatunya susah nyopotnya. Makanya ibadahnya, sholatnya ntar kalau sudah pensiun. Tentara sekarang sepatunya gampang, ada selitingnya. Saya lirik seperti itu, Bapak Ibu. Apa yang susah? Nanti anak kita umur 10 tahun rada dikeras, boleh dipukul kalau nggak mau sholat, tetapi yang tidak menyakitkan. As-salatu khairum minan naum. Jangan dipukul pakai bantal, Bapak Ibu. Sakit lihat. Anak-anak sekarang kok pakai duit 20.000. Bangun nak, bangun. Insya Allah melek separuh tuh 20.000. Masukin lagi ganti yang warna biru 50.000, Pak. Iya. As-salatu khairum minan naum. 50.000. Paketan. Insya Allah bangkrut. 5.000 kali 5. Kita ini mencari nafkah untuk siapa kalau enggak untuk mereka? Mestinya Bapak Ibu kita jadikan kunci keberhasilan manakala anak-anak kita mendengar panggilan Allah tanpa kita suruh, mereka sudah mau memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Ini yang belum kita terbiasakan, Bapak Ibu. Biarin aja Pak, masih kecil, ntar juga udah gede tahu. Enggak. Bukankah ada cerita ketika seorang suami sudah mau masuk ke dalam pintu surga? Apa kata istri dan anak-anaknya? Ya Rabb, jangan dimasukkan dulu suamiku ke surga. Kenapa? Dulu saya nggak sholat, dibiarin. Anak-anak saya nggak sholat, nggak dibangunin. Anak-anak saya nggak pandai baca Al-Quran, didiemin. Panggil kayak guru-guru Al-Quran, ya. Harus pakai amplop sih Pak kalau panggil guru. Nggak usah pakai amplop, transfer udah cukup, Bapak. Kan ini tanggung jawabnya seorang suami. Sampai ngajarin Al-Quran, sampai bisa sholat yang benar, wudu yang benar, itu adalah tanggung jawab bapaknya. Saya pernah ke Babelan, Bapak. Sholat asar itu hampir ini tiang yang belakang itu penuh sampai sini, Bapak. Ada anak-anak, ada bapak-bapak. Anaknya ambil air wudhu itu ditungguin bapaknya, Bapak. Anak-anak sekarang ambil air wudhu, Bapak, nggak sampai ke siku, Bapak. Ini tanggung jawab kita, Bapak. Kok bisa? Karena dibiasakan di lingkungan itu. Ketika sudah masuk, oh alhamdulillah anak-anak mudanya datang, dengar. Iya, sudah dibiasakan, Bapak Ibu. Apalagi kita mau kompak, ya, RT-nya ikut bertindak, ngasih edaran, ya. Anak-anak yang belum ke masjid, diteleponin, diajarin gimana caranya. Masya Allah, Bapak Ibu. Berapa menit lagi Isra? Sudah pas? Sudah? Oh, masih banyak keajaiban-keajaiban sholat subuh. Tapi karena sampai di waktu Isra, kami cukupkan di sini, Bapak Ibu. Kami terima kasih diberikan kesempatan untuk silaturahmi di Masjid Nurul Ikhlas. Mudah-mudahan silaturahmi ini melapangkan rezeki kita, memperpanjang umur kita.